Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng ide-ide besar dari bukunya John Lennox, 2084. Kita akan lihat gimana sih revolusi AI ini ternyata memaksa kita buat mikirin lagi pertanyaan-pertanyaan paling dasar tentang apa artinya jadi manusia. Oke, buat mulai, kita lihat dulu kutipan dari E.O. Wilson ini. John Lennox pakai kutipan ini karena menurutnya ini pas banget buat nangkep tantangan terbesar kita sekarang. Nah, frasa ini, teknologi setara dewa, emosi zaman batu, langsung kena ke jantung persoalannya. Coba bayangin deh, kita punya kekuatan teknologi yang luar biasa, hampir kayak dewa, tapi di sisi lain kita masih dikendalikan sama emosi dan insting yang, sama kayak manusia purba. Ketegangan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, pertama-tama kita lihat dulu sisi cerahnya ya. Kita lihat janji-janji luar biasa dari AI yang kata Lennox emang nggak bisa dipungkiri bakal bikin masa depan kita jauh lebih baik dalam banyak hal. Menurut Lennox nih, kita sebenarnya nggak perlu nunggu masa depan buat lihat dampaknya. AI yang sempit jadi AI yang khusus buat satu tugas, itu udah ada di mana-mana sekarang. Di dunia medis, AI bantu kembangin obat baru, bahkan bisa deteksi Parkinson 7 tahun sebelum gejalanya kelihatan. Di sains, AI bisa desain chip komputer lebih cepat dari insinyur manapun. Dari publik sampai filter email kita, semuanya udah disentuh sama revolusi ini. Dan kalau kita butuh satu contoh yang benar-benar, wow, lihat aja AlphaFold. Ini adalah sistem AI yang berhasil mecahin masalah pelipatan protein. Ini tuh misteri biologi yang udah bikin pusing para ilmuwan selama 50 tahun. Dan AI berhasil mecahin itu. Potensinya buat ngelawan penyakit kayak Alzheimer atau kanker, wah, gede banget. Makanya, gak heran kalau tokoh-tokoh sekelas Martin Rees ini optimis banget. Dia percaya kalau kemajuan AI dan teknologi lainnya bisa benar-benar meningkatkan kualitas hidup kita semua. Tapi, seperti yang Rees juga peringatkan, selalu ada sisi lainnya kan? Nah, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih gelap dari revolusi AI ini. Di sini nih, pergeseran dari harapan ke bahaya mulai kelihatan jelas banget. Lennox ngejelasin ada dua model pengawasan massal yang didukung AI. Pertama, kapitalisme pengawasan yang biasa kita lihat di barat, tujuannya buat untung komersial, data kita dipakai buat iklan tertarget. Kedua, ada komunisme pengawasan yang tujuannya buat kontrol negara, contoh paling jelasnya ya sistem skor sosial. Tapi ancamannya nggak berhenti di pengawasan aja. Ancamannya jadi jauh lebih nyata. Lebih, mengerikan, waktu kita mulai ngomongin soal aplikasi AI di dunia militer. Sistem ini sering disebut robot pembunuh. Bayangin aja, senjata yang bisa nyari, nargetin, dan nyerang sendiri tanpa ada campur tangan manusia sama sekali. Ini bikin kita mikir kan, muncul pertanyaan etis yang super ngeri. Apa kita beneran siap ngasih keputusan hidup dan mati ke sebuah mesin? Oke, jadi dari ngontrol masyarakat, terus ngontrol medan perang, langkah logis selanjutnya apa? Yang ngontrol dan bahkan meningkatkan manusia itu sendiri. Nah, disinilah kita masuk ke ide tentang transhumanisme. Transhumanisme ini, seperti yang dijelasin Lennox, udah bukan lagi soal bikin alat-alat yang lebih canggih buat kita pakai. Oh, bukan. Ini adalah proyek buat pakai teknologi untuk menciptakan versi manusia yang lebih baik. Dan agenda besarnya ini, kalau kita lihat dari pemikiran orang kayak Yuval Noah Harari, bisa dipecah jadi dua langkah yang, kedengerannya gila banget. Jadi biar jelas ya, tujuan akhirnya itu bukan cuma biar kita jadi lebih sehat atau lebih bahagia. Bukan. Tujuan utamanya adalah menciptakan spesies baru, Homo Deus, manusia yang udah jadi kayak dewa. Nah, ambisi yang seradikal ini akhirnya, mau nggak mau, maksa kita buat balik lagi ke pertanyaan yang paling dasar, yang jadi inti dari analisis Lennox. Setelah kita lihat gimana AI punya potensi buat nyelamatin kita, tapi di saat yang sama juga bisa menghancurkan kita, menurut Lennox, ujung-ujungnya cuma ada satu pertanyaan inti yang tersisa. Terus gimana jawabnya? Nah, di sini Lennox ngajak kita buat melihat lagi sebuah sumber kuno yang dia sebut sebagai semacam cetak biru buat ngerti apa sih artinya menjadi manusia. Kalau dari perspektif ini, jadi manusia itu ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar kecerdasan. Ini adalah gabungan dari banyak hal. Kita ini makhluk fisik, tapi kita bisa menghargai keindahan. Kita punya rasa ingin tahu, tapi kita juga makhluk moral yang bisa memilih benar dan salah. Kita diciptakan buat berhubungan dengan sesama, buat berkomunikasi. Nah, menurut Lennox, kerumitan inilah yang nggak akan bisa ditiru sama mesin. Dan ini yang membawa kita ke jawaban pamungkas yang ditawarkan Lennox, bahwa nilai kita sebagai manusia itu ternyata nggak diukur dari apa yang bisa kita lakukan atau seberapa pintar kita.
Nilai kita datang dari mana kita berasal, dan dalam rupa siapa kita diciptakan. Jadi, pada akhirnya buku ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Saat kita semua berjalan menuju tahun 2084 dan mungkin juga setelahnya, sambil kita sibuk membangun kecerdasan buatan, jangan-jangan ada sesuatu tentang diri kita sendiri yang justru kita lupakan.